Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari Event Connection. Kita sekarang masuk ke pembahasan paralel transport dan geodesics. Jadi eh, sekarang kita tinjau misalkan di manifold M kita punya suatu kurva, dia berasal dari pemetaan atau kurva ini didefinisikan sebagai pemetaan C dari A sampai B. Maka ini adalah titik ini misalkan adalah CT begitu ya. T-nya dalam hal ini eh, T ini anggota dari interval A sampai B. Nah, andaikan V itu adalah suatu medan vektor yang nilainya sepanjang kurva ini merupakan vektor singgungnya kurva ini. Jadi pada sepanjang vektor singgung dia dapat kita tuliskan sebagai dx mu ct gitu ya. Lalu ini adalah dt, ini tentunya adalah parsial per parsial x mu gitu ya. Oke, ini di titik CT. Jadi ini adalah, andaikan ini suatu medan vektor yang nilainya pada titik-titik sepanjang kurva CT ini nilainya adalah seperti ini. Nah, untuk simpelnya, andaikan kurva ini di cover oleh suatu lingkungan U yang kita punya suatu sistem koordinat U, var v begitu ya. Dan untuk titik P anggotanya U, pemetaan koordinatnya ya kita ungkapkan dalam seperti ini. X1 sampai Xn gitu ya. Makanya kita gunakan ini tadi ya. Kita gunakan ini. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan suatu medan vektor lain X, kemudian kita ambil turunan kovariannya, nabla V terhadap V ini ya, itu kok sama dengan 0, misalkan ada suatu medan vektor yang memenuhi persamaan ini, maka kita katakan X ini terparalel transportkan sepanjang kurva C ini. Begitu ya. Kalau berlaku seperti ini maka kita katakan X itu terparalel transportkan sepanjang kurva C. Sekarang kita akan ungkapkan persamaan ini dalam notasi koordinat ya. Jadi kita gunakan sistem koordinat yang ini. Kemudian tentunya ini adalah ini dia. Berarti nabla parsial x mu per dt. Lalu ini adalah parsial per parsial x mu. Lalu yang ini x-nya katakanlah adalah x nu. Lalu ini adalah parsial per parsial x nu. Oke. Kemudian kita ini bolehlah kita tuliskan seperti ini, yang ini kita tuliskan sebagai E mu gitu ya. Lalu sesuai dengan syarat-syarat nabla ya, maka ini dianggap sebagai suatu fungsinya, dapat kita taruh di depan gini, kemudian dikalikan dengan ini dulu E mu, lalu ini x nu, lalu ini dia E nu. Kemudian kita punya dx mu per dt, lalu ini adalah berarti E mu
kerja pada X nu, X besar ya. Kemudian ini adalah E nu, lalu plus X nu, lalu nabla E mu, E nu. Sama dengan nolnya nanti saja. Sehingga sekarang saya punya ini. Lalu ini berarti adalah parsial X nu, X besar ini ya, per parsial X mu kalikan parsial per parsial X nu plus X nu gamma lambda mu nu parsial per parsial X lambda. Oke, sekarang saya akan taruh ini di luar ya. Ini saya ganti menjadi lambda. Ini juga saya ganti jadi lambda. Lalu ini saya taruh di luar. Jadi saya punya begini. X lambda per parsial X. Kemudian ini saya kalikan ke dalam. Jadi ini saya kalikan begini. X mu. Kemudian plus dx mu per dt x nu gamma lambda mu nu dalam kurung parsial per parsial x lambda. Nah ini tadi harus sama dengan 0 ya, sesuai persamaan awalnya. Oke, kemudian bentuknya dapat kita sederhanakan lagi menjadi begini. Ini ya, ini dapat kita tuliskan menjadi sekarang dx lambda per dt plus dx, lihat ini x besar, ini komponennya si median vektor x ini ya, dx mu per dt lalu x besar nu gamma lambda mu nu. Nah karena ini harus sama dengan 0, maka komponen ini yang harus 0. Ini kan basisnya ya, jadi ini sama dengan 0. Oke, kita punya seperti ini sekarang. Jadi ungkapan ini dapat kita nyatakan dalam koordinat seperti ini. Ya, dalam koordinat seperti ini. Nah, sekarang kalau ternyata medan vektor V sendiri itu terparalel transportkan sepanjang kurva ini, maka berarti berlaku begini kan? Berlaku seperti ini. Jadi medan vektor V terparalel transportkan sepanjang kurva C ini. Itu artinya apa? Berarti kita dapat nyatakan sekarang X lambdanya kita ganti dengan ini dia. Ya ini X. Berarti X lambda kita nyatakan seperti ini. Berarti sama dengan D per dt. X lambda adalah dx mu per dt. Oke. Kemudian ini juga plus dx mu per dt. Lalu ini adalah dx nu per dt. Lalu ini adalah gamma lambda mu nu sama dengan 0. Atau ini kita boleh tuliskan jadi gini ya. Nah gini. Plus dx mu per dt. Dx nu per dt. Kalikan gamma lambda mu nu sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan geodesik. Jadi, tentunya ini berlaku untuk suatu kurva tertentu yang akan memenuhi persamaan seperti ini. Ya, ingat vektor singgung dari kurva tadi itu terdefinisikan di medan vektor V ini. Jadi medan vektor V-nya kita asumsikan di sini adalah suatu medan vektor yang nilainya sepanjang kurva ini adalah ya vektor singgungnya si kurva itu sendiri. Oke ya. Jadi mengenai makna
paralel transport, kita pahami di sini sekarang bahwa medan vektor itu dikatakan terparalel transportkan sepanjang suatu kurva kalau berlaku persamaan seperti ini. Misalkan kurvanya C dan maka V di sini adalah suatu medan vektor yang nilainya sepanjang kurva tersebut adalah vektor singgungnya si kurva. Kemudian kalau ternyata yang terparalel transportkan, kalau ternyata misalkan medan vektor V itu sendiri itu terparalel transportkan, maka tandanya kurva yang kita sedang bicarakan itu adalah kurva geodesik, ya. Kurvanya berarti adalah kurva geodesik. Nah, kurva geodesik ini adalah merupakan kurva dengan lintasan terpendek di manifold M, dan itu merupakan perluasan konsep dari garis lurus di ruang Euclidean biasa yang kita pelajari selama ini di kalkulus dan sekitarnya itu. Jadi perluasannya dalam konsep manifold adalah persamaan geodesik. Baik, untuk parallel transport dan geodesik saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kelanjutannya kita akan bahas mengenai turunan kovarian terhadap medan tensor, dan selanjutnya kita akan lihat apa syarat yang harus dipenuhi oleh si gamma agar persamaan atau turunan kovarian ini tidak bergantung pada koordinat. Gitu. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.